Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan membahas kembali surat terkait penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini adalah surat yang sempat dipublish oleh Prof. Nunu hari ini ya, yang kemudian dihapus kemudian dilampirkan kembali. Nah, ini tertanggal 20 Oktober. Jadi di sini sebenarnya surat ini adalah surat dari Kemendikbud ya, dari Ditjen GTK kepada BKN ya, terutama kepada Sinka ya, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Yang kurang lebih informasinya adalah sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan CASN ya tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022. Nah, ini merupakan informasi dari teman-teman GTK kepada BKN bahwa teman-teman dari Kemendikbud itu sudah menyusun jadwal ya. Jadwalnya adalah seperti yang ada di lampiran, nanti kita bahas ya. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut ya, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K Guru tahun 2022. Nah, berarti ini adalah usul rekomendasi dari teman-teman GTK Kemendikbud untuk memberitahu teman-teman BKN bahwa teman-teman Kemdikbud itu sudah menyusun jadwal dan jadwalnya adalah seperti yang ada di bawah. Nah, semoga jadwal ini memang terakomodir ya. Nanti memang ketika pembukaan itu sesuai dengan ini. Jadi maksudnya teman-teman BKN mengakomodir surat yang disampaikan oleh Prof. Nunu dan teman-teman dari Kemendikbud. Nah, ini adalah lampiran suratnya ya. Ini adalah lampiran suratnya per nomor 7303. Nah, untuk pengumumannya sendiri, pengumuman seleksi itu adalah dimulai tanggal 25 Oktober yang akan datang ya. Berarti itu adalah hari Selasa minggu depan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari pendaftaran sampai dengan tahap terakhir yaitu tentang pengumuman pasca masa sanggah. Nah, berarti untuk P3K tahun ini jadwalnya itu untuk P3K tahun ini adalah dimulai dengan tanggal 25 Oktober 2022 dan akan berakhir sampai nanti di pengumuman pasca masa sanggah yaitu tanggal 26 Januari 2023. Kemudian yang paling penting bagi teman-teman yaitu terkait pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Jadi ini adalah dimulai nanti 25 Oktober 2022 sampai 7 November 2022. Total masa kerjanya adalah selama 2 minggu atau 14 hari ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi semua teman-teman yang sudah punya akun itu nanti tinggal login ke SSCASN. Yang belum punya akun silakan wajib melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Perbedaannya adalah bagi teman-teman yang P1 di tahun kemarin yang lulus passing grade dan sudah memenuhi nilai ambang batas itu akan mendapatkan informasi penempatan ya. Jadi teman-teman itu nanti login. Bagi yang sudah memiliki penempatan dalam artian tahun ini dapat kuota, itu berarti nanti tinggal melakukan pemberkasan. Bedanya itu ya. Nah, bagi teman-teman yang seleksi administrasi adalah bagi teman-teman yang kategori P2, P3, dan pelamar umum. Jadi harus melakukan kembali seleksi administrasi. Kemudian baru ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Oh ya, satu lagi ada yang bertanya sama saya terkait yang ini ya, terkait yang penempatan bagi P1. Penempatan P1 itu adalah menyesuaikan dengan teman-teman sesuai kategori prioritas ya. Tenaga S kategori 2, kemudian teman-teman dari negeri, lulusan PPG, baru kemudian teman-teman dari sekolah swasta. Jadi kalau teman-teman sempat melihat edaran Excel yang beredar gitu ya, ditunggu saja, kemungkinan memang itu tidak akan berbeda jauh ya. Tapi kembali lagi kepada daerah masing-masing. Dengan asumsi jika memang sekolah provinsi tertentu membuka formasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lulus nilai ambang batas tahun kemarin, berarti untuk provinsi itu termasuk kategori yang cukup aman. Dalam artian, teman-teman yang lulus passing grade tahun kemarin kemungkinan besar itu semakin banyak terakomodir di P3K tahun ini. Maksudnya seperti itu ya. Kenapa itu dibahas? Karena kaitannya dengan P2, P3, dan pelamar umum. Seperti teman-teman tahu, tes ini kan jika teman-teman nanti masih ada sisa formasi ya, atau masih tersedia kuotanya, baru teman-teman akan masuk ke kategori perhitungan ke seleksi. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah penilaian kesesuaian. Ini cukup penting ya, saya garis bawahi saja. Penilaian kesesuaian ini jelas untuk kategori P2 dan P3.
Kemudian teman-teman bisa lihat lagi sisanya adalah yang ini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum. Nah, ini adalah untuk teman-teman pelamar umum yang belum terdata di Dapodik ya. Jadi tidak terdata di Dapodik atau belum cukup lebih dari 3 tahun pada Dapodik. Jadi secara garis besar jadwalnya kurang lebih adalah seperti ini. Ini adalah timeline bagi teman-teman sebagai acuan kapan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, surat tadi sendiri sudah saya cek keabsahannya ya. Ini adalah dari persuratan Kemendikbud. Cek surat keluar. Jadi kalau teman-teman lihat tadi 7302 ini benar ya. Pertanggal 20 Oktober 2022 penandatangannya adalah Prof Nunu. Perihal adalah penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K. Ya, ini adalah disampaikan sendiri oleh Prof Nunu. Dan kalau dilihat di nomor 7303 sendiri, kalau teman-teman lihat di sini, sama penandatangannya adalah Prof Nunu, tetapi perihalnya adalah penyampaian nilai ambang batas seleksi kompetensi guru P3K tahun 2022. Jadi sebenarnya 7303 ini adalah penyampaian nilai ambang batas ya, NAB. Jadi berikut adalah informasinya bagi teman-teman. Sekedar gambaran penyampaian jadwal ini sudah disampaikan gitu ya. Jadi bagi teman-teman guru yang bertanya kapan sih seleksi P3K Guru tahun 2022 akan dibuka, kurang lebih sudah disampaikan oleh Prof Nunu sendiri ya melalui Instagram beliau bahwa dijadwalkan oleh teman-teman GTK itu adalah di tanggal 25 Oktober 2022. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.